Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Haridi Wardana. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Khairul Khaliq SCSH yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Adapun judul tugas saya yaitu penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Intermoda Kusuma. Profil perusahaan PT Intermoda Kusuma. PT Intermoda Kusuma ialah perusahaan swasta nasional industri tekstil yang terdaftar sebagai perseroan terbatas PT di negara Indonesia. Alamatnya Jalan Kawasan Industri Cimarema 3 nomor 6 di Padalarang, Bandung. PT Intermoda Kusuma merupakan anak cabang dari PT Dahlia Group. PT Intermoda Kusuma mempunyai karyawan sekitar 1.000 orang. Saat ini, PT Intermoda Kusuma mempunyai perusahaan medium class atau menengah yang sedang berkembang dan dengan manajemen serta administrasi yang baik dan juga didukung oleh SDM yang bagus. Tentunya akan mengarah ke perusahaan high class, kelas tinggi yang menyandang nama ISO. Identifikasi sumber konflik. Yang pertama ada namanya ketidaksesuaian gaji. Ketidaksesuaian terkait upah itu dapat menjadi sumber konflik yang signifikan di lingkungan industri tersebut. Yang kedua ada namanya perbedaan pemahaman tugas. Konflik dapat ditimbulkan akibat perbedaan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga ada namanya ketidakjelasan perusahaan. Seringkali konflik itu muncul akibat ketidakjelasan kebijakan perusahaan terkait berbagai halnya. Strategi penerapan konflik itu ada tiga maksud saya. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi ialah pihak-pihak yang terlibat konflik dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah mediasi. Mediator dapat membantu dalam meredakan konflik dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Yang ketiga ada namanya arbitrasi. Jika negosiasi dan arbitrasi itu gagal, maka arbitrasi itu menjadi opsi untuk menyelesaikan konflik secara formalnya. Komitmen terhadap penerapan konsep. Yang pertama, pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan itu dapat memberikan pelatihan mengenai manajemen konflik dan penyelesaian konflik pada karyawan berbagai tingkatan ya. Yang kedua ada namanya konsultasi langsung. Mendorong karyawan untuk berkonsultasi secara langsung jika menghadapi konflik untuk menjaga komunikasi tetap terbuka. Yang ketiga adalah penerapan kebijakan. Menerapkan kebijakan yang jelas terkait prosedur untuk menyelesaikan konflik di lingkungan kerja kita. Langkah-langkah tindak lanjut. Yang pertama itu adalah namanya analisis konflik, menganalisis akar permasalahan dan penyebab konflik yang terjadi. Yang kedua adalah implementasi solusi. Itu untuk menindaklanjuti dengan mengimplementasikan solusi yang telah disepakatinya. Yang ketiga adalah namanya evaluasi hasil. Untuk mengevaluasi hasil dapat menyelesaikan konflik yang telah dilakukan. Pembentukan tim mediasi. Yang pertama adalah pemilihan anggota. Artinya teman-teman, untuk membentuk tim mediasi yang baik terdiri dari anggota yang terlatih dan berkualitas. Yang kedua adalah ada namanya pelatihan khusus. Memberikan pelatihan khusus kepada anggota tim mediasi untuk menghadapi berbagai situasi konflik yang terjadi di lingkungan kerja. Pemantauan dan evaluasi. Yang pertama adalah monitoring proses penyelesaian konflik. Nah, ini untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Yang kedua ada namanya evaluasi efektivitas. Untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan penyelesaian konflik yang telah diambil itu efektif atau enggak. Analisis konflik yang ada di PT tersebut. Ketenaga kerjaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah berakhirnya hubungan kerja. Termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan hukum, ketenaga kerjaan yang merupakan bidang hukum privat yang mempunyai aspek publik. Kesimpulan, pandangan serikat pekerja terhadap karyawan yang mengalami permasalahan kontrak kerja dengan perusahaan itu pastinya akan mendukung dan melindungi hak-hak karyawan. Serikat akan berupaya untuk memastikan bahwa kontrak dihormati dan dijaga aksi protes atau mogok kerja sebagai bentuk tekanan kepada perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang adil di PT. Maksud saya di PT Intermoda Kusuma selalu mengedepankan mediasi, silaturahmi, komunikasi, dan perusahaan jangan sampai mengorbankan karyawan
atau anggota demi kepentingan pribadi perusahaan tersebut. Mungkin dari itu saja presentasi saya. Bila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.